I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Mangrove didefinisikan sebagai tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan subtropis yang terlindung. Tokoh lain memaparkan hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan terdiri atas jenis-jenis pohon Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Bruguiera, Seriops, Lumnicera, Exoceria, Xylocarpus, dan terakhir Aegis-era. Pada tanggal 29 November 2022, kami melakukan penelusuran pada tempat wisata hutan mangrove Pancer, yang merupakan salah satu wisata hutan mangrove yang terletak di Jalan Kenanga, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Ya, wisata hutan mangrove ini merupakan salah satu ekosistem yang digunakan sebagai penangkal gelombang air laut. Namun saat kami meninjau langsung, kami melihat kondisi lingkungannya sangat memprihatinkan. Banyak sampah yang berserakan di hutan mangrove tersebut. Ya, dan berikut ini adalah foto sampah-sampah yang terlihat. Dari hasil identifikasi, pada wisata hutan mangrove mengalami pencemaran air dan tanah yang cukup tinggi. Mengingat tempat tersebut berada di pesisir pantai, di mana sampah yang terdapat di hutan mangrove tersebut diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain banyaknya sampah yang berserakan, terdapat pula hewan laut yang mati. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, abrasi dan akresi diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan luasan mangrove di pantai Karangantu. Indikasi terjadinya abrasi di perairan Karangantu adalah adanya perubahan garis pantai dari tahun ke tahun. Menurut laporan akhir identifikasi kerusakan ekosistem pesisir Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 mencatat fenomena abrasi di Kecamatan Kasemen pada tahun 2000 sampai 2009 mencapai 2003 meter. Sedangkan fenomena akresi yang tercatat mencapai 1316 meter. Dengan adanya fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa luasan area mangrove di Kecamatan Kasemen mengalami penurunan dan kerusakan. Tumpukan sampah yang ditemukan di kawasan mangrove sebagian besar diduga berasal dari pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri skala rumah tangga, dan aktivitas masyarakat di sekitar pesisir yang menghasilkan limbah. Jenis sampah yang ditemukan di kawasan mangrove tersebut didominasi oleh botol-botol plastik bekas minuman, lembaran kantong plastik, kemasan-kemasan plastik bekas produk, dan sebagainya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke badan air juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan adanya penumpukan sampah di muara sungai. Timbunan sampah tersebut tentunya mengganggu ekosistem yang berada di dalamnya. Dari sini dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah masih sangat rendah. Hal tersebut diduga karena faktor pendidikan masyarakat pesisir yang masih rendah dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang. Hal ini sesuai dengan data statistik Kecamatan Kasemen tahun 2012 yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 15% kepala keluarga di desa Banten tidak tamat sekolah dasar, 59% kepala keluarga yang tamat SD sampai SLTP, 18% tamat LSTA, dan hanya 7% yang tamat perguruan tinggi. Adanya tumpukan sampah di kawasan mangrove tersebut menjadikan terganggunya pertumbuhan bibit-bibit mangrove yang baru, sehingga proses regenerasi vegetasi mangrove tidak dapat berjalan dengan baik.
Terganggunya pertumbuhan mangrove tersebut dikarenakan tumpukan sampah non-organik tersebut menghalangi masuknya unsur hara yang berasal dari aktivitas pasang surut. Selain itu, tumpukan sampah tersebut menghalangi sirkulasi udara sehingga akar mangrove sulit melakukan respirasi. Dengan adanya tumpukan sampah non-organik tersebut menjadikan kualitas fisika, kimia, dan biologi yang mendukung kehidupan mangrove menjadi berkurang. Untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove dari masalah yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilakukan upaya-upaya seperti penanaman kembali mangrove. Penanaman mangrove sebaiknya melibatkan masyarakat. Modelnya dapat masyarakat terlibat dalam pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove berbasis konservasi. Solusi ini dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, antara lain terbentuknya peluang kerja sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, pemukiman, vegetasi, dan lain-lain. Wilayah pantai dapat diatur menjadi kota ekologi sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai wisata pantai, berupa wisata alam atau bentuk lainnya. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab. Kemudian, izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Program komunikasi konservasi hutan mangrove. Penegakan hukum. Perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Artinya, dalam memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, masyarakat sangat penting dilibatkan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa konsep-konsep lokal atau kearifan lokal tentang ekosistem dan pelestariannya perlu ditumbuh kembangkan kembali sejauh dapat mendukung program ini. Tujuan pembuatan video mengenai ekosistem di wisata hutan mangrove Pancer merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar yang berwisata ke wisata hutan mangrove Pancer untuk menjaga kebersihan lingkungan. Supaya hutan mangrove dapat digunakan semestinya yaitu sebagai penangkal gelombang air laut. Dan tentunya juga untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem di sekitar hutan mangrove. Sekian, terima kasih.